bergerak dengan sedikit lebih cepat ya. Lagi pula, kita masih harus melakukan tur ke kelas pria sebelum bel masuk berbunyi. Keringat dingin langsung mengucur deras membasahi tubuh Kwon Yurin. Melihat gadis itu menolak untuk maju, Karma hanya berucap dengan nada santai mematikan. Apakah ini benar-benar masalah yang sangat besar? Toh, aku ini tidak seperti seseorang yang tega menyeret paksa orang lain ke dalam toilet pria kan? Kwon Yurin bingung, bagaimana Karma bisa mengetahui rahasia kelam itu? Karma kembali menendangnya dengan kejam. Seekor anjing dilarang berbicara. Tidak sudi berjalan sendiri. Kalau begitu, majikanmu ini akan berbaik hati untuk menyeretmu paksa. Begitulah akhirnya mereka berdua melangkah menuju kelas pria. Para pria yang melihat ini benar-benar terpaku kaget. Apakah tren siswi membuat video pendek sudah menjadi sekasar ini sekarang? Siswa lainnya malah menyahut. Ini sudah jelas-jelas bentuk penindasan sekolah tingkat dewa. Kwon Yurin hanya bisa terus merangkak pasrah sambil mengusap air matanya. Tepat pada saat ini, seorang pemuda berambut pirang menghalangi jalan dan bertanya apa yang terjadi. Karma menjawab sinis. "Apa kamu tidak melihatku sedang membawa anjingku?" Kemudian, Karma memperkenalkan pemuda itu kepada Yurin. Pria berambut pirang ini adalah teman laki-laki pertamaku semenjak aku menginjakan kaki di Korea Selatan. Yurin sama sekali tidak habis pikir bagaimana sang penguasa kelas 1 bisa berteman akrab dengan Karma dan bahkan ikut-ikutan merendahkannya secara brutal. Usai berkata demikian, Karma dengan santai menyerahkan tali itu padanya. Membiarkan pemuda itu ikut merasakan sensasi membawa anjing jalan-jalan. Mental Kwon Yurin sudah berada di ambang kehancuran total. "Kamu pikir kamu itu siapa berani-beraninya menyentuh tali kekang milikku?" Si pemuda pirang hanya membalas tak berdaya. Seekor anjing ternyata benar-benar bisa berbicara menggunakan bahasa manusia. Karma justru langsung melempar ancaman tajam. "Kenapa kamu terus-menerus memancing hasrat liarku untuk mengunggah foto rahasia itu?" Seiring ucapannya, si pirang mendadak menyentak tali kekang itu dengan sangat keras, membuat Kwon Yurin menjerit kesakitan secara refleks. Nah, begitu dong. Suara lengkingan seperti itulah yang seharusnya dikeluarkan oleh seekor anjing peliharaan yang patuh. Kwon Yurin mencoba memakai nama Kwon Il-jin untuk menakuti si pirang. Tapi pemuda itu tak peduli sama sekali. Selalu saja membawa-bawa nama kakakmu. "Apa kamu memang sedang mencari mati? Kudengar kau sengaja memanggil kakakmu datang untuk memberinya pelajaran yang begitu kejam." Hanya dengan membayangkan masa-masa siksaan yang menyakitkan itu saja, entah mengapa membuat kedua tanganku sedikit gatal sekarang. Melihatnya masih terus berusaha menjelaskan semuanya, Karma pun langsung menghentikan ucapannya dengan cepat. "Sebaiknya kau perhatikan baik-baik antrean panjang di depan sana. Mereka semua adalah mangsa yang pernah dihancurkan oleh kakakmu. Jadi, kau harus menyiapkan mentalmu dengan sangat kuat mulai dari sekarang. Semuanya cepat berbaris dengan rapi di sini. Hanya dengan membayar 10.000 per orang, kalian bebas menarik tali anjing peliharaan ini sekali saja. Keuntungannya memang kecil, tapi perputarannya sangat cepat. Bisnis yang luar biasa jujur untuk semua kalangan usia. Semua orang berebut ingin maju pertama, hampir memicu kekacauan besar di tempat tersebut. Jeritan menyakitkan seketika menggema dan memenuhi seluruh lorong itu dengan sangat cepat. Setelah semuanya berakhir dengan damai, suasana hati Karma menjadi sangat bagus. Dan dia bahkan sempat bertanya pada seseorang, apakah hal itu terasa menyenangkan. Pada saat yang mencekam ini, seluruh tubuhnya benar-benar terasa mati rasa. Tiba-tiba, Karma menolehkan tatapannya ke arah ketua kelas, memujinya karena masih rajin membaca setelah kelas usai. Membuat sang ketua kelas seketika gemetar ketakutan. Kudengar bahwa seekor anjing yang tinggal di akademi selama 3 tahun saja bahkan bisa membacakan bait puisi. Jadi, jika kau terus menggonggong beberapa kali di dekat ketua kelas, kau mungkin bisa menggonggongkan semua jawaban ujian dengan sangat tepat nantinya. Ayo cepat, mulailah pertunjukanmu yang memukau. Jika kau menggonggong terlalu dalam,
Aku sungguh tidak bisa menjamin akan jadi apa bentuk foto-fotonya pada akhirnya. Guan Yuran seketika mulai menggonggong liar dengan penuh keputusasaan, menyajikan pertunjukannya yang sangat memalukan untuk disaksikan semua orang. Sang ketua kelas pun terus merapal doa dengan sangat panik di dalam hatinya. Aku tidak melihatnya. Aku sungguh tidak melihatnya. Namun seiring gonggongan Guan Yuran yang semakin keras menggelegar, seluruh teman sekelasnya langsung bercucuran keringat dingin karena ketakutan. Ketua kelas itu pada akhirnya benar-benar tidak tahan lagi dengan semua ini. Lalu dengan kasar mematahkan penanya menjadi 2 bagian. Dan bertanya, apa yang sebenarnya Karma inginkan darinya. Aku hanya sedang mengajak anjing peliharaanku berjalan-jalan santai. Memangnya apa yang salah dengan hal itu? Jangan cemas. Chihuahua kesayanganku tidak akan menggigit, dan aku pasti memberinya vaksinasi penuh ketika aku memiliki waktu luang. Ketua kelas itu sungguh tidak ingin berurusan dengannya lebih jauh lagi. Lalu memalingkan wajahnya dan langsung pergi melangkah meninggalkan ruang kelas itu seketika. Sementara itu, Karma justru memperlihatkan senyuman licik yang sangat memikat. Pada saat yang menegangkan ini, sang ketua kelas telah memastikan bahwa pendukung besar di belakang Karma pastilah Presiden Lee. Dan mangsa berikutnya adalah dirinya sendiri yang malang. Dia harus segera memikirkan sebuah rencana balasan yang brilian. Sang penindas tiba-tiba menemukan sebuah penemuan yang sangat menarik perhatiannya. Karena racun nikotin itu jauh lebih mematikan daripada potasium sianida. Itu artinya sebatang rokok di tanganku ini jelas jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan potasium sianida. Tapi sekarang, aku jelas masih hidup dan sehat walafiat. Terus membahas soal tingkat racun tanpa memperhitungkan takarannya adalah hal yang sangat tidak adil untuk didengar. Jadi, aku ingin mencoba dan melihat apa yang akan terjadi jika terus memakannya. Kalian tidak perlu merasa terlalu ketakutan. Memakan 2 batang jelas tidak akan langsung menyebabkan sebuah masalah fatal. Dan selama kau memuntahkannya tepat pada waktunya, tidak akan pernah ada masalah besar yang terjadi. Kemudian dia menyuruh Guan Yuran untuk menahannya sekuat tenaga. Meskipun merasa sangat amat enggan, dia hanya bisa menurutinya sambil terus gemetaran hebat. Dengan demikian, rokok beracun itu dimasukkan secara paksa ke dalam. Putri kedua dari seorang direktur rumah sakit ternama adalah mangsa selanjutnya dari rencana pembalasan Karma. Yang satu ini adalah benih kejahatan murni yang selalu memicu kekacauan besar dari balik bayangan. Dia benar-benar sangat hina sampai ke dasar relung jiwanya. Kabarnya dia awalnya sangat ingin mendaftar ke akademi olahraga, tetapi malah diseret secara paksa untuk masuk ke sekolah kedokteran elit oleh sang ayah direktur. Mungkin kelemahan kecil ini bisa dimanfaatkan dengan sangat baik nantinya. Lalu mereka bertanya pada Karma, apakah dia memiliki sebuah rencana yang cukup cemerlang? Seperti dugaan semua orang, Karma langsung dipenuhi dengan inspirasi yang liar. Tapi ayah tiri, apakah kau sungguh setuju dengan rencana pendekatanku ini? Dan sejak saat yang mendebarkan itu, setiap kali jam kelas berakhir, Karma akan selalu menatap lurus tanpa berkedip ke arah sang ketua kelas. Ketua kelas pada akhirnya tidak bisa menahan emosinya lagi, menggebrak meja dengan sangat keras, dan menuntut apa yang sebenarnya ingin Karma lakukan kepadanya di sana. Karma masih saja membalasnya dengan sebuah nada yang asik bercanda. Mungkinkah ketua kelas yang cerdas ini sudah menyadari bahwa sekarang hanya tinggal kita berdua saja yang tersisa di ruangan ini? Barulah kemudian dia dengan sedikit terlambat membalikkan tubuhnya ke belakang. Benar saja, tidak ada satu orang pun yang tersisa di dalam ruang kelas itu. Sang ketua kelas berseru bahwa ini pasti terjadi karena semua orang telah lari ketakutan melihat Karma. Ketua kelas, tidakkah kau bersikap sedikit terlalu kejam kepadaku? Ini adalah waktu istirahat makan siang. Semua orang jelas hanya pergi untuk mengisi perut mereka. Ketua kelas itu akhirnya meraung marah, menuntut apa sebenarnya tujuan akhirnya. Karma hanya membalas dengan nada mengejek.
Jadi, seorang pembunuh rupanya masih bisa duduk manis di sana dan membaca. Sang ketua kelas langsung tertegun sejenak mendengarnya. Lalu dengan sangat tenang membalas tatapannya. Aku sama sekali tidak membunuh siapapun. Orang itu sudah melompat bunuh diri atas kemauannya sendiri. Kau sungguh sangat tidak tahu malu menuduhku. Apa kau pikir dia mencapai titik bunuh diri itu dengan sendirinya tanpa alasan? Atau siapa yang kau pikir telah memaksanya jatuh ke sana selangkah demi selangkah, seperti dugaan tentang ketua kelas? Kau benar-benar terlihat persis seperti sampah masyarakat yang sedang berpakaian rapi. Ketua kelas menjadi begitu murka, hingga dia langsung berbalik dan pergi melangkah dari tempat itu. Dan pada hari-hari yang panjang setelahnya, karma tetap terus-menerus mengusik sang ketua kelas pada setiap harinya tiada henti. Ketua kelas, aku sungguh merasa sangat bosan sekarang. Cepat datang dan bermainlah bersamaku di sini. Dia merapal doa dalam diam di dalam hatinya. Aku tidak mendengarmu. Aku sama sekali tidak mendengarmu. Melihat bahwa dia sama sekali tidak mendapatkan respon apapun darinya, Karma tiba-tiba mengeluarkan sebuah pena dan mencoret-coret seluruh bagian buku ketua kelas. Membuatnya begitu murka hingga dia langsung mengumpat keras di tempat. Karma hanya menimpalinya dengan anggukan yang sangat riang gembira. Aku hanya berniat membantu, tapi kau malah memperlakukanku begini. Bukankah kau sudah keterlaluan? Kehabisan kata-kata, gadis itu langsung berbalik dan pergi menjauh. Namun, Karma terus membuntutinya dari belakang sepanjang jalan itu. Murid-murid lain pun perlahan menyadari ada yang aneh dengan sang ketua kelas. Karena mereka belum pernah melihat sisi gelapnya yang seperti ini sebelumnya. Sementara itu, di dekat tempat sampah, ketua kelas mengutuk keluarga Karma dengan penuh amarah. Bahkan menendangnya dengan begitu keras hingga tong sampah itu penyok tak berbentuk. Barulah setelah selesai meluapkan seluruh emosinya, dia tiba-tiba menolehkan pandangan ke arah belakangnya. Syukurlah, sosok Karma sama sekali tidak terlihat dalam jarak pandang matanya. Satu hal yang jauh lebih tak masuk akal baginya adalah bagaimana Karma bisa membongkar kunci lokernya, lalu merobek buku referensi seharga 80.000 yuan menjadi serpihan kecil. Namun, saat dia menyadari bahwa semua ini mungkin hanyalah sebuah permulaan, pikirannya tanpa sadar terus-menerus kembali membayangkan tatapan mengerikan Karma saat dirinya sedang terpojok. Tapi, hal paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menghentikan Karma sebelum gadis itu membongkar sifat aslinya kepada semua orang. Apakah sosok monster seberbahaya ini benar-benar memiliki celah atau cara untuk bisa disingkirkan? Namun tiba-tiba dia menyadari ada satu hal yang terasa janggal. Sepertinya dia memang sudah terlalu lama tidak berlatih fisik. Dengan tubuh Karma yang rapuh, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan pria-pria kekar itu? Jadi dia lebih memilih untuk meyakini bahwa itu pasti hanyalah sebuah rumor belaka. Dan pelaku sebenarnya tak lain adalah para preman yang disewa menggunakan uang oleh Presiden Lee. Sosok monster itu tak lebih dari sekedar tekanan psikologis yang sengaja diciptakan untuk menakutinya. Jadi, dia sama sekali tidak perlu merasa gentar atau takut. Selama dia mampu memanfaatkan otoritasnya dengan baik dan perlahan mengumpulkan segala keburukan Karma, dia bahkan bisa merangkai cerita dan menjebaknya sebagai mata-mata yang ditanam di sisi Presiden Lee. Setelah memikirkan rencananya sejauh ini, sang ketua kelas seketika merasa jauh lebih tenang. Lagi pula, di sekolah menengah khusus perempuan ini, pada dasarnya tidak ada satupun yang benar-benar bisa mengalahkannya. Tepat 2 tahun yang lalu, dia telah memenangkan kejuaraan dunia taekwondo remaja. Dan itu merupakan sebuah kemenangan telak yang sangat mendominasi. Jika bukan karena desakan keras kepala sang ayah yang memaksanya masuk sekolah kedokteran, dia mungkin sudah berdiri dan bertarung di panggung dunia sebagai perwakilan hebat tim nasional. Sang ketua kelas, yang telah mematangkan seluruh persiapan balas dendamnya, perlahan mendorong pintu kelas. Hanya untuk mendapati seluruh tatapan teman sekelasnya tertuju padanya secara serempak.
membawa sebuah rasa gelisah yang sangat kentara. Sebelum dia bisa mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi, seorang teman sekelas yang membelakangi pintu tampak bersandar dengan santai di dinding tembok. Dia masih asik menggosipkan dirinya tanpa sadar. Ketua kelas kita memiliki wajah yang begitu mengerikan. Bukankah justru lebih aneh jika dia bukan seorang preman? Seseorang yang lain segera berbisik untuk mengingatkannya bahwa sang ketua kelas ada tepat di belakangnya. Dan gadis itu pun membeku kaget lalu buru-buru menutup mulutnya. Sang ketua kelas juga berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ketenangannya. Berjalan masuk dengan senyuman manis di wajahnya. Dan dengan sangat tenang, bertanya tentang apa yang baru saja mereka bicarakan tadi. Mengapa seluruh kelas berani menggosipkanku di belakang punggungku seperti ini? Dasar kalian semua kumpulan sampah. Setelah selesai memaki mereka, sang ketua kelas mulai mencari sumber penyebar rumor itu dengan tenang. Mungkinkah semua ini adalah ulah karma? Tapi dia hanyalah seorang murid pindahan baru. Sangat mustahil baginya untuk bisa membuat semua orang percaya padanya dalam waktu sesingkat itu. Dan ini pastinya hanyalah awal dari segalanya. Memikirkan hal itu, dia tiba-tiba mengalihkan tajam pandangannya ke arah Guan Wayan. Dan melihat gadis itu terlalu ketakutan untuk sekedar mengangkat kepalanya, ketua kelas langsung melimpahkan semua kesalahan padanya. Pada detik berikutnya, dia langsung mendorong gadis itu hingga tersungkur ke lantai. Lalu mengangkat kakinya dan menginjaknya dengan sangat kuat tepat di atas lehernya. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya untuk tidak berbicara sembarangan. Sepertinya kau ini memang benar-benar tidak bisa memahami bahasa manusia. Yang terjadi selanjutnya adalah pukulan tanpa ampun. Kau sebaiknya bersiap mental. Setelah aku membereskan ini, karma, giliranmu selanjutnya. Terus terang, segala hal yang memburuk hingga titik ini berawal dari karma. Jadi dia benar-benar harus disiksa dengan kejam. Keesokan harinya, sang ketua kelas secara resmi mulai menjalankan seluruh rencana busuknya. Karma bertanya padanya dengan tatapan penasaran tentang kemana mereka akan pergi. Ketua kelas menjawab bahwa hari ini giliran mereka untuk bertugas piket di dalam ruang laboratorium. Karma memiringkan kepalanya dalam kebingungan. Mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar guru menyebutkan hal ini. Nada suara ketua kelas berubah dingin saat dia berkata, "Kenapa banyak tanya? Ikuti saja aku." Karma pun hanya mengeluarkan tawa pelan yang terasa sangat dingin. Sepertinya, kini dia sudah menemukan sebuah mainan baru untuk menghabiskan waktunya. Sesaat begitu mereka berdua memasuki ruang laboratorium, tepat ketika Karma sedang melihat-lihat untuk mengamati lingkungan sekitarnya, sang ketua kelas sudah diam-diam berbalik ke belakang dan mengunci rapat pintu ruangan tersebut. Karma perlahan menolehkan kepalanya dan bertanya, "Apa yang kita lakukan sekarang?" Ketua kelas dengan santai menunjuk dan menyuruhnya memindahkan keranjang di lantai ke atas meja. Sementara Karma segera memalingkan wajahnya untuk berjalan mendekat ke arah sana. Gadis itu berjalan menuju lemari terdekat. Matanya mengunci tajam pada botol berisi cairan asam klorida. Tepat saat Karma bertanya, kemana sebenarnya keranjang itu harus diletakkan, sang ketua kelas sudah menggenggam asam itu dan menyiramkannya dengan penuh kekerasan ke arah tubuh gadis tersebut. Namun, Karma hanya menggeser tubuhnya sedikit ke samping dan dengan santai menghindari serangan itu. Tetapi, pada detik berikutnya, sang ketua kelas langsung menyusul dengan tendangan terbang yang bersih dan mematikan. Melihat Karma mengangkat lengannya untuk menahan serangan itu secara langsung, ketua kelas tak menyangka reaksi lawannya akan secepat ini. Saat melihat setitik darah mengalir dari sudut bibir Karma, kepercayaan dirinya justru semakin melonjak. Hanya lawan selevel inilah yang pantas membuatku mengerahkan seluruh tenaga dan bersenang-senang hari ini. Kakak akan bermain denganmu sampai kamu merasa benar-benar puas. Karma dengan penuh semangat mengusap darah dari bibirnya. "Akhirnya kamu mau bermain denganku, ketua kelas?"
Hatiku benar-benar sangat bahagia. Melihat kuda-kuda bertahan yang diambil Karma, ketua kelas langsung menyadari bahwa gadis itu pasti telah menjalani pelatihan bela diri formal. Meskipun ia belum mengetahui seberapa besar kekuatan asli Karma, setidaknya dari auranya saja, gadis itu jelas tak berniat untuk mundur sedikit pun. Melihat Karma hanya berdiri terpaku tanpa bergerak, ketua kelas dengan tegas memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang lebih dulu. Tepat pada detik ia memangkas jarak di antara mereka, sang ketua kelas melepaskan tendangan yang sangat berat. Itu adalah serangan kebanggaannya. Namun, Karma dengan begitu mudah berhasil menghindarinya. Alasan mengapa ia dijuluki sebagai monster di dunia luar adalah karena kemampuannya melepaskan 130 tendangan terbang dengan beban tubuh penuh hanya dalam waktu 1 menit. Bukan hanya kecepatannya yang sangat mencengangkan, tetapi daya hancur di setiap tendangannya sudah cukup untuk meremukkan tulang orang biasa dengan mudah. Namun, ia segera menyadari sebuah kejanggalan. Di permukaan, tampaknya Karma sedang tertekan dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Akan tetapi, tak ada setitik pun kepanikan di wajahnya. Respons pertahanannya nyaris sempurna, hingga ke tingkat yang membuat bulu kuduk merinding. Dengan kata lain, seluruh badai serangan bertubi-tubi tadi pada dasarnya sama sekali tidak ada artinya bagi gadis itu. Jika pertarungan ini terus berlanjut dengan saling menguras stamina, orang pertama yang akan kehabisan tenaga sudah pasti adalah dirinya sendiri. Karma tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagaimana bisa ada orang bodoh yang menyudutkan lawannya, namun justru menjadi orang pertama yang berhenti menyerang? Mungkinkah kamu sudah menyadari bahwa teknik tendangan yang paling kamu banggakan itu sama sekali tidak berguna saat dihadapkan denganku? Mendapati isi pikirannya terbaca dengan begitu mudah, hati sang ketua kelas seketika merosot tajam. Detik berikutnya, Karma dengan santai melontarkan sebuah pukulan lurus yang terlihat sangat biasa. Pukulan itu memang tidak menimbulkan kerusakan yang terlihat nyata. Namun, kecepatan yang nyaris seperti teleportasi itu sudah cukup untuk membuat kulit ketua kelas merinding hebat. Karma hanya menyunggingkan senyuman tipis di sudut bibirnya. Selanjutnya, giliran mainku, ketua kelas. Sebaiknya kamu persiapkan mentalmu baik-baik. Begitu kata-kata itu terucap, pukulan lain langsung melesat ke arah wajahnya. Dan ketua kelas sudah mulai merasakan tekanan yang sangat berat. Yang lebih mengerikan lagi, dalam jarak pukulan yang baru saja dilontarkan Karma, benar-benar terasa embusan tekanan angin yang sangat tajam. Baru pada detik inilah ia akhirnya menyadari betapa parah dan gentingnya situasi yang sedang ia hadapi sekarang. Ia begitu ketakutan hingga menghentakkan kakinya dengan keras dan mundur beberapa langkah berturut-turut. Namun tiba-tiba, suara Karma terdengar dari arah samping. Ia menoleh dengan tajam, hanya untuk menyadari bahwa sosok yang tertinggal di tempat tadi tak lebih dari sekedar bayangan sisa dari Karma. Sebelum ia bahkan sempat bereaksi, pukulan Karma yang membawa kekuatan sangat besar telah menghantam tubuhnya dengan keras. Sang ketua kelas ketika terpental sejauh beberapa meter. Ia harus mengakui bahwa tulang-tulangnya memang tangguh luar biasa, karena mampu menerima hantaman langsung dari Karma. Wajahnya bahkan tidak hancur sama sekali. Karma tak bisa menahan tawanya saat ia memuji bahwa kecepatan reaksi ketua kelas benar-benar sangat mengesankan. Pada momen ini, sang ketua kelas sudah benar-benar membeku di tempatnya tanpa bisa melakukan apa-apa. Ia berhadapan dengan kecepatan pukulan dan daya hancur yang begitu berlebihan, hingga benar-benar menentang akal sehat manusia. Bisakah ini benar-benar masih berada dalam batas nalar umat manusia? Padahal jelas sekali, ia sama sekali tidak menurunkan kewaspadaannya sedikit pun sedari tadi. Namun, ia tetap saja tidak mampu melacak pergerakan Karma sama sekali. Sekarang, justru kamulah yang terpojok ke sudut ketua kelas. Dan di ruang yang sangat sempit seperti ini, taekwondo kebanggaanmu itu tidak akan bisa dikerahkan secara maksimal, bukan? Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia sudah dilanda kepanikan yang tak terkendali
sang ketua kelas tetap memaksa dirinya untuk menekan ketakutan itu. Ia memaksa dirinya untuk berpikir dengan tenang. Pada saat ini, ada rintangan di kedua sisi tubuh Karma. Jadi, rute serangannya hanya bisa lurus ke depan. Selama ia meningkatkan kewaspadaannya, cepat atau lambat ia pasti akan menemukan celah untuk melancarkan serangan balik. Benar saja, ia langsung menangkap gerakan persiapan yang sangat halus dari Karma. Memanfaatkan celah setengah ketukan itu, ia berhasil menetralisir serangan dengan satu tendangan balasan. Tetapi ekspresi wajah Karma tetap tidak berubah dan benar-benar tak goyah sedikit pun. Ketua kelas itu sendiri juga sempat membeku sejenak. Namun dengan pengalaman ini, kepercayaan dirinya mulai sedikit kembali stabil. Karma menundukkan pandangannya dan melirik sejenak, menyadari bahwa kaki ketua kelas sudah sangat gatal ingin bergerak lagi. Melihat Karma yang masih belum melanjutkan serangannya, sang ketua kelas sekali lagi meluncurkan tendangan terbang yang sangat eksplosif. Karma tak bisa menahan diri untuk tidak berdecak. Dalam pandangannya, ini jelas menunjukkan bahwa ketua kelas sedang cemas karena ia tak bisa mendekat. Jika gadis itu berani menginjak meja dan melangkah maju, tubuhnya pasti akan langsung ditendang melayang tanpa ampun. Walaupun rencana sang ketua kelas terdengar begitu sempurna di kepalanya, pergerakan Karma selanjutnya benar-benar menghancurkan seluruh ekspektasinya. Dalam satu kedipan mata, Karma memanfaatkan celah itu dan melepaskan pukulan mematikan sekuat tenaga, membuat sang ketua kelas kembali terhempas ke udara, layaknya boneka rusak. Bersamaan dengan suara benturan memekakkan telinga saat tubuhnya menghantam peralatan laboratorium, amarah Karma benar-benar tersulut hebat. Jadi, kau cuma berani mengandalkan kakimu yang panjang itu ya? Kalau kau masih belum terima, cepat bangun dan teruslah bertarung. Pukulan barusan adalah kekuatan dasarku yang sebenarnya. Kalau kau tak menangkisnya tadi, kau pasti sudah bertemu dengan malaikat maut di akhirat sana. Ketua kelas itu langsung menyadari bahwa Karma tidak sedang menggertak, melainkan menggunakan fakta mutlak untuk menunjukkan jurang kekuatan mereka. Kehilangan seluruh hasrat bertarungnya, isi kepalanya kini hanya dipenuhi kepanikan untuk segera melarikan diri. Namun, Karma langsung menjambak rambutnya kuat-kuat dan melempar tubuhnya ke belakang dengan begitu santainya. Bukankah kau baru saja bilang ingin menikmati waktu yang menyakitkan bersamaku? Jadi, kenapa sekarang kau malah sibuk memikirkan cara untuk lari? Lagi pula, aku punya pertunjukan kecil di sini, dan aku ingin kau menjadi penonton utamanya. Sambil berbicara, dia tiba-tiba menarik paksa tangannya, mencabut lepas seluruh kunci pintu itu tanpa mengeluarkan tenaga sedikit pun. Pada detik yang menegangkan ini, sang ketua kelas benar-benar kehilangan akalnya. Makhluk di hadapannya ini sama sekali bukan manusia. Kalau begitu, selanjutnya kita akan serius dan menikmati permainan yang sesungguhnya. Ketua kelasku yang manis, kau sebaiknya mulai menyiapkan mentalmu baik-baik. Karma menyeringai dingin, memaksa ketua kelas itu untuk cepat merangkak bangkit. Aku sama sekali belum selesai bersenang-senang. Menghadapi Karma yang bagaikan iblis ini, sang ketua kelas akhirnya mulai berpikir keras mencari jalan keluar. Dia menatap sekelilingnya dengan panik, hingga pandangannya tertuju pada sebuah labu Erlenmeyer di belakangnya. Setelah ragu sejenak menimbang pilihannya, dia segera menyambar labu kaca itu dan melemparnya ke arah Karma tanpa keraguan sedikit pun. Walau serangannya meleset, dia tidak punya niat untuk berhenti di sana. Pada momen ini, dia seolah sedang memainkan pertandingan bola lempar mematikan yang benar-benar lepas kendali. Menyadari tak ada satupun serangannya yang mengenai lawan, dia merobek seragam sekolahnya dengan penuh amarah, membalutkan kain itu erat-erat pada kedua kepalanya. Mengerahkan seluruh sisa tenaga di tubuhnya, dia menghancurkan lemari kaca di belakangnya hingga berkeping-keping hanya dengan satu pukulan kuat. Di saat Karma bertanya-tanya apa yang sedang direncanakannya, sang ketua kelas sudah meraup tajamnya pecaca itu dan melemparkannya dengan sangat beringas ke arahnya. Serpihan kaca itu terlalu banyak,
membuat Karma tak terhindarkan menerima beberapa sayatan di kulitnya. Dia nyaris gagal menghindari siraman mematikan asam klorida yang menyusul seketika itu juga. Pada detik ini, amarah Karma benar-benar meledak dalam arti yang sesungguhnya. Namun, sang ketua kelas masih dengan tak tahu malunya menggenggam beberapa botol asam klorida sebagai senjatanya. Dia membuka tutup setiap botol itu, kemudian meremasnya dengan begitu kuat. Secara langsung membentuk dua aliran cairan asam yang sungguh mengerikan. Walaupun kecepatan Karma sudah begitu luar biasa hingga sulit dilacak mata telanjang, pada akhirnya tubuhnya tetap saja terkena cipratan mematikan itu. Saat lebih banyak asam klorida melayang ke arahnya, Karma sigap menyambar kursi di dekatnya, menangkis sebagian besar semburan cairan mematikan tersebut. Namun sayang, pahanya masih tetap basah terkena cukup banyak cairan mematikan tersebut. Melihat persediaan asam klorida itu sudah benar-benar habis, Karma langsung memanfaatkan celah tersebut dengan sempurna. Dia melempar kursi itu dengan beringas ke arah ketua kelas. Sudah puas bermainnya? Selanjutnya, ini giliranku. Karena seluruh amunisinya telah terkuras habis, sang ketua kelas hanya bisa pasrah mengangkat kedua tangannya menyerah. Namun Karma bukanlah sosok yang akan pernah bersikap lunak pada musuhnya. Melihat gadis itu kembali menerjang maju, sang ketua kelas menendang kursi tadi demi memaksanya mundur menjauh. Namun Karma masih berhasil menghindarinya dengan amat mudah. Saat dia mendongak, Karma sudah mengangkat kursi itu tinggi-tinggi, bersiap untuk menghantamkannya tepat ke atas kepalanya. Sayangnya, sedikit perlawanan putus asa ini tetap saja menjadi usaha yang sia-sia belaka. Dan yang lebih gilanya lagi, tepat saat kursi itu berayun turun, dia memanfaatkan momen tersebut dan melepaskan tendangan terbang berkekuatan mengerikan. Menendang kursi itu lurus menghantam tubuh Karma. Hantaman itu langsung meremukkan lengan, rusuk, dan tulang selangkanya. Sang ketua kelas mendengar dengan jelas suara tulang patah tersebut, dan seketika merasa lebih dari separuh rasa percaya dirinya kembali. Dengan luka separah itu, kau pasti kehilangan total kemampuan bertarungmu. Namun, tepat ketika dia hendak mengambil keuntungan dari situasi itu, Karma hanya membalas dengan sebuah pukulan santai, membuatnya kembali terlempar terbang hingga beberapa meter jauhnya. Pada momen ini, dia benar-benar tak habis pikir. Kenapa meski tulang-tulangnya hancur, kekuatan tempur Karma sama sekali tidak berkurang sedikit pun. Tapi bagaimanapun juga, dia tak akan pernah bisa membayangkan kalau Karma sebenarnya sama sekali tidak memiliki sensasi rasa sakit di tubuhnya. Kau benar-benar berani mematahkan tulangku. Kalau begitu, kau sebaiknya menyiapkan mentalmu untuk membayar harga yang pantas. Mental sang ketua kelas kini benar-benar sudah berada di ambang kehancuran mutlak. Orang normal mana yang masih bisa bergerak santai seolah tak terjadi apa-apa setelah tulang-tulangnya hancur berantakan. Tepat saat Karma bersiap melancarkan serangan mematikannya, sebuah ketukan tiba-tiba menggema keras dari arah pintu laboratorium. Sang ketua kelas sama sekali tidak menduga keajaiban ini. Bukankah seharusnya para guru masih terjebak dalam rapat saat ini? Namun, kejutan tak terduga ini justru menjadi penyelamat yang sangat sempurna baginya. Akhirnya, ada peluang emas untuk melarikan diri dari iblis ini. Akan tetapi, Karma hanya menyeringai tipis. Waktunya sudah tidak banyak. Sepertinya aku hanya punya satu kesempatan serang. Sang ketua kelas segera mengoceh tanpa henti untuk mengulur waktu, sambil memasang kuda-kuda bertahan. Selama dia mampu bertahan hidup sampai guru mendobrak masuk, dia mungkin saja bisa selamat dari neraka ini. Asal kau tahu saja, ketua kelas, seni bertinju sebenarnya bukanlah keahlian utamaku. Dan hal yang benar-benar kukuasai justru adalah kemampuan yang paling kau banggakan. Tendangan maut. Dalam sepersekian detik sebelum sang ketua kelas sempat pulih dari rasa terkejutnya, kaki Karma sudah menghantam lengannya dengan keras. Namun anehnya, dia menyadari lengannya tidak terasa sakit sama sekali. Dan tepat ketika secercah harapan muncul dan dia bersiap melancarkan serangan balik, Karma tiba-tiba melompat tinggi ke udara,
Tangan kirinya mencengkeram erat kepala gadis itu tanpa ampun. Dan hanya dengan satu hantaman siku mematikan, dia mengirim gadis itu langsung menemui leluhurnya. Melihat tubuh sang ketua kelas terpental hingga beberapa meter, Karma hanya memamerkan senyum licik. Aku memang sengaja membiarkanmu menangkap kakiku tadi. Gerakan mematikan barusan adalah caraku sendiri untuk mengembalikan serangan pertamamu kepadamu dengan rasa sakit dan penderitaan yang sama persis seperti aslinya. Suara gedoran dari luar pintu terdengar semakin panik dan sangat mendesak. Namun melihat situasi kokohnya ruangan ini, menghancurkan pintu itu pasti akan membutuhkan waktu. Jadi di sisa waktu sebelum mereka berhasil masuk, biarkan aku bermain-main denganmu secara perlahan sampai akhir. Ketika sang ketua kelas perlahan mendapatkan kembali kesadarannya dan membuka kedua matanya yang berat, gadis itu ngeri menyadari bahwa dia sempat pingsan beberapa saat. Dia segera menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, mati-matian mencari sosok menakutkan Karma. Hanya untuk menyadari dengan panik bahwa tanpa disadari, laki-laki itu sudah menduduki tubuhnya. Tepat saat dia mencoba meronta dan membebaskan diri sekuat tenaga. Dia menyadari dengan penuh keputusasaan bahwa kedua tangannya juga telah dikunci dengan sangat kuat. Mendengar jeritan sang ketua kelas yang tiada henti, Karma merasa sangat muak dan dengan santai menyingkap paksa bagian belakang seragam gadis itu. Wajah sang ketua kelas langsung memerah karena rasa malu yang luar biasa. Namun Karma hanya dengan santai memungut pecahan kaca tajam di lantai. Meniru gaya menabur garam yang terkenal, dia menjatuhkan serpihan mematikan itu secara merata ke atas punggungnya yang terbuka. Lalu dia menarik bajunya ke bawah, mengangkat lututnya, dan menekannya dengan sangat kejam. Rasa sakit yang luar biasa menyiksa membuat sang ketua kelas nyaris pingsan seketika. Jeritan melengkingnya menggema memenuhi setiap sudut laboratorium. Namun iblis bernama Karma sama sekali tidak berniat mengakhiri penderitaan ini. Dia justru terus menggesek punggung gadis itu dengan sekuat tenaga. Diiringi suara ngilu dari serpihan kaca tajam yang saling bergesekan menembus kulit. Sang ketua kelas kesakitan luar biasa hingga air matanya mengalir deras tanpa henti. Dalam amarahnya, dia hanya bisa mengumpat Karma sebagai monster yang keji. Masih berani bicara kasar? Sepertinya kau benar-benar sudah bosan bernapas di dunia ini. Laki-laki itu langsung menekan seluruh beban tubuhnya. Bukankah sudah kukatakan, jika kau memohon dengan manis kepadaku, mungkin penderitaanmu akan sedikit berkurang. Tapi kenapa kau keras kepala terus menghinaku dan malah menambah berat hukumanmu sendiri? Apa kau sudah terlalu lama menjadi putri yang dimanja? Sampai-sampai kau lupa seperti apa insting bertahan hidup yang sebenarnya. Sebuah hantaman keras tiba-tiba terdengar meledak dari luar pintu. Dan tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, sang ketua kelas benar-benar tidak mengerti mengapa mereka butuh waktu sangat lama hanya untuk menghancurkan sebuah pintu. Karma merendahkan suaranya dan memberikan ancaman mematikan kepadanya. Pintu itu cepat atau lambat pasti akan hancur. Namun ketika mereka melihat pemandangan yang benar-benar hancur berantakan ini, topeng siswi teladan sempurna milikmu akan hancur berkeping-keping tanpa sisa. Akan tetapi, jika sebelum pintu itu terbuka kau bisa sedikit merapikan pemandangan kotor ini, kau mungkin masih memiliki harapan untuk menyelamatkan sisa citramu. Jadi selanjutnya, gunakan tubuhmu sebagai kain pel hidup untuk membersihkan tempat ini dengan benar. Menatap senyum Karma yang tampak nyaris gila, sang ketua kelas membeku kaku di tempatnya. Namun dalam kondisinya yang menyedihkan saat ini, dia tidak bisa mengumpulkan sedikit pun tenaga untuk melawan dan hanya bisa memohon belas kasihan berkali-kali. Karma sudah terlalu malas membuang-buang kata dengan gadis itu. Dia mengangkat tangannya lalu menekan kasar kepala gadis itu ke lantai. Tepat pada detik yang menegangkan itu, pintu laboratorium akhirnya berhasil didobrak paksa dari luar. Melihat pemandangan mengerikan di depan mata, sang guru langsung berlari maju dan menghentikan paksa tindakan brutal Karma. Karma berdecak kesal. Matanya dipenuhi dengan rasa penyesalan yang mendalam.
Benar-benar sangat disayangkan. Padahal tinggal sedikit lagi. Dan sang ketua kelas akhirnya bisa menghembuskan napas lega yang panjang. Melihat kondisi laboratorium yang hancur lebur, wajah dekan langsung berubah sangat gelap. Apa kalian tahu berapa banyak peralatan eksperimen mahal yang telah kalian hancurkan? Kali ini, kalian semua pasti akan menerima catatan pelanggaran disiplin. Saat nama sang ketua kelas dipanggil dalam daftar absensi, dekan terdiam sejenak. Lalu baru menyadari suatu fakta. Bukankah dia peraih nilai tertinggi satu angkatan dalam ujian uji coba bulan ini? Jadi, dia hampir seketika menarik kesimpulan, memutuskan bahwa sang ketua kelas pastilah korbannya. Dan ketika dia menoleh untuk menanyakan nama Karma, dia justru merasa bahwa wajah anak laki-laki ini tampak tidak asing baginya. Karma tersenyum tipis, memancarkan pesona gelap, lalu berbisik pelan. Apakah kalian sudah lupa? Baru beberapa hari lalu, kita bertemu di ruang akademik. Sang dekan terdiam kaku. Sedetik kemudian, raut wajahnya berubah total, menampilkan senyum palsu yang begitu menjilat. Ya ampun, bagaimana kabar ayah tiri Anda belakangan ini? Sang ketua kelas terpaku. Bola matanya melebar tak percaya melihat pemandangan di depannya. Guru di sebelahnya menyela, panik. Dia bilang ini bukan waktunya mengobrol, dan mereka harus segera membawanya ke rumah sakit. Namun sang dekan membentaknya untuk tutup mulut, lalu mengusir guru lainnya pergi. Dengan wajah yang dibuat semanis mungkin, ia memohon penjelasan kepada Karma tentang apa yang sebenarnya terjadi. Senyum Karma makin mengembang. Ia berbisik bahwa mereka hanya sedang bermain-main. Lalu ia menatap tajam dan berkata rahasia ini harus dijaga rapat-rapat. Setelah itu, perlahan ia menolehkan pandangannya ke arah sang ketua kelas. Seharusnya kau menerima hukuman berat. Tapi karena kau telah membawa kehormatan bagi sekolah ini, kita akan membiarkannya berlalu untuk kali ini. Namun, jika kau berani menyentuh Karma lagi, aku tak akan memberi ampun. Sang ketua kelas mengangguk brutal dengan tubuh gemetar ketakutan. Dekan itu segera menyuruh gurunya membereskan kekacauan ini. Sementara ia sendiri dengan penuh hormat menuntun langkah Karma keluar dari kelas. Meninggalkan sang guru yang wajahnya memerah padam, menahan amarah yang nyaris meledak. Sialan, dia meninggalkanku sendirian untuk membereskan semua kekacauan ini. Di sisi lain, sang ketua kelas masih membeku dalam kehampaan. Tepat di detik itu, Karma menangkap tatapan sang ketua kelas. Ketua kelas itu langsung membeku dengan ketakutan luar biasa di tempatnya berdiri. Ia benar-benar telah menjadi mainan Karma seutuhnya. Direndahkan menjadi sekedar objek hiburannya. Mental rapuh ketua kelas itu kini berada di ambang kehancuran total. Dan hal yang membuat jantungnya semakin berdebar ngeri adalah saat Karma sengaja menatap lurus ke arahnya dan berkata ingin mencari seseorang untuk merayakan sebuah pesta sepulang sekolah nanti. Ancaman kelam ini sukses membuat jantung sang ketua kelas rasa berhenti. Bahkan Guanwan yang duduk tepat di belakangnya ikut bergetar hebat. Keduanya terus berdoa dalam hati dengan penuh keputusasaan. Sangat berharap bahwa orang yang dipilih Karma adalah temannya sendiri. Lalu tiba-tiba saja, Karma menggebrak mejanya dengan hantaman yang sangat keras. Aku sudah memutuskan dengan siapa aku akan pergi ke pesta perayaan nanti. Orang itu adalah antek kecil Guanwan. Menyadari cengkeraman iblis itu kini mengarah pada mereka, kedua gadis berandalan tersebut hampir saja mengompol ketakutan di tempat ini. Guanwan panik dan langsung bertanya, "Bagaimana denganku? Apa aku harus ikut juga?" Karma pun tersenyum dingin. "Apa kau merasa sangat kecewa karena aku tidak jadi mengundangmu?" Menghembuskan napas yang teramat lega, Guanwan segera membalikkan tubuhnya dan meninggalkan kelas. Sang ketua kelas benar-benar kebingungan melihat alasan mengapa Karma tidak memilih dirinya ataupun Guanwan. Secara logika, mereka berdua seharusnya tidak pernah masuk ke dalam daftar balas dendam Karma. Lupakanlah. Apapun alasannya saat ini, selama dia tidak mencari masalah denganku,
Ini adalah sebuah kesempatan yang paling sempurna bagiku untuk segera melarikan diri sejauh-jauhnya. Karma hanya menatap diam kepergian ketua kelas itu, sebelum akhirnya mengalihkan kembali tatapan tajamnya pada dua gadis nakal yang terus gemetar tak terkendali. Apa kalian saling berpelukan untuk melakukan eksperimen listrik statis di sini? Kenapa kalian hanya berdiri mematung? Cepat bergeraklah sekarang. Jangan banyak membuang waktu. Segera bersihkan diri kalian, lalu pulanglah. Ada begitu banyak hal penting yang ingin sekali aku tanyakan padamu. Di samping tong sampah itu, mereka berdua merasa amat ketakutan, hingga seluruh tubuhnya sama sekali tak bisa berhenti bergetar. Pertanyaan yang ingin aku ajukan ini sebenarnya sangatlah sederhana. Bila kalian menjawab jujur, kalian bisa pulang hidup-hidup. Tenang, aku cuma bercanda kok. Jangan terlalu takut begitu. Ngomong-ngomong, apa kalian dan Guanwan dulunya bersekolah di sekolah menengah yang sama? Keduanya langsung mengangguk berulang-ulang. Jika logikanya begitu, kalian seharusnya juga mengenal putri cantik dari Presiden Lee, kan? Mereka berdua kembali mengangguk cemas. Mulai detik ini, kalian harus berterus terang. Kematian tragis gadis itu apa memiliki sedikit hubungan dengan kalian? Keduanya langsung panik luar biasa, lalu menyangkalnya mati-matian. Raut wajah tampan Karma seketika berubah amat kelam. Apa kau pikir dengan sebuah kebohongan picisan, aku tak mengetahuinya? Sejak tahun pertama sekolah menengah, kau sudah menjadi teman terdekat Guanwan. Dan kau juga sangat akrab dengan pelaku yang lainnya, yaitu Kong An. Gadis berandal itu gemetar. Air matanya hampir saja tumpah. Aku memang pernah dekat dengannya, tapi perlahan kami mulai saling menjauh. Dan soal Kong An itu, aku sungguh hanya pernah bertatap muka sekali saja dengannya. Dia itu monster sungguhan. Aura mengerikannya bahkan jauh melampaui ketua kelas kita. Aku sama sekali tak berani mendekatinya. Nyaliku langsung ciut. Melihat gadis berandal itu sama sekali tak terlihat berbohong, Karma seketika mendecakkan lidahnya kecewa. Dua mainan kesayangannya ternyata telah menghilang begitu saja dari genggamannya. Sayang sekali rasanya. Untuk sementara aku akan mempercayai ucapanmu. Tapi sebagai gantinya kau harus menjalankan tugas khusus dariku. Mulai detik ini, aku akan memusatkan seluruh perhatianku pada ketua kelas. Tapi jika aku melakukannya, takkan ada yang mengawasi situasi. Jadi aku berencana menyerahkan tugas indah untuk menindas Guanwan sepenuhnya ke dalam tanganmu. Keduanya gemetar ketakutan. Lidah mereka terlalu keluh hingga tak berani menyetujui satu kata pun. Namun Karma dengan senyum mematikannya perlahan mengingatkan mereka. Jangan lupakan foto macam apa yang ada di tanganku. Dan jika kalian menyelesaikan semua tugasku semester ini dengan sempurna, maka saat semester berakhir, aku akan menghapus semua fotonya. Keduanya langsung mengangguk panik dan setuju tanpa pikir panjang. Ah, benar, semua yang baru saja kukatakan harus dirahasiakan sepenuhnya. Mereka berdua langsung berlagak bodoh. Mereka hanya akan berkata, kami sama sekali tidak mengingat apapun. Langkah mengerikan ini adalah tugas yang diberikan langsung oleh Presdir Lee. Putrinya dulu dikelilingi oleh banyak teman yang tulus. Namun semenjak dia menjadi korban perundungan, semua orang perlahan pergi meninggalkannya. Dia menanggung semuanya sendirian hanya demi melindungiku, ayah yang tak berguna ini, serta seluruh perusahaan dari monster kejam itu. Beban di pundaknya sudah terlalu berat. Jadi aku wajib memberi Ahrin hadiah. Kado penderitaan yang dulu meremukkan hati putriku, dan rasa sakit sedalam tulang yang tak terlupakan. Hari itu juga, para gadis berandalan mulai menjalankan tugas mereka. Melihat kedua temannya mengabaikannya, dia mencoba mengambil inisiatif untuk mendekati mereka lebih dulu. Tapi salah satu gadis berandalan itu langsung menepis tangannya dengan kasar. Berhenti bersandiwara. Kami mendapat pelajaran sangat kejam kemarin hanya karena dirimu, sementara kau malah menyelinap kabur sendirian.
Kami tidak akan pernah mau berurusan denganmu lagi di masa depan. Sama seperti caramu membuang kami dan lari terbirit-birit kemarin. Arin gemetar hebat karena amarah yang memuncak. Kalau saja aku yang diam di sana kemarin, kalian berdua pasti akan jadi yang pertama kabur. Kalian berani memutuskan hubungan denganku hanya karena masalah sepele macam ini. Apa kalian bahkan punya hati nurani? Lagi pula, semua bukti di tangan karma itu kalian sendiri yang mengambilnya. Kalau begitu, mari kita akhiri semuanya sekarang juga. Setelah memekik, dia berlari keluar kelas dengan perasaan hancur lebur. Murid-murid di kelas langsung bergosip heboh. Adegan barusan benar-benar seperti bom yang baru meledak. Sang ketua kelas hanya bisa menatap ngeri dengan keringat dingin yang bercucuran tanpa henti. Meskipun dia sangat ingin langsung mengajukan izin libur sekolah detik itu juga, jika dia nekat melakukannya, maka yang pasti akan hancur lebur adalah bisnis milik keluarganya. Dan demi menyelamatkan perusahaan dari kehancuran, keluarganya sudah pasti akan menyerahkannya secara cuma-cuma kepada Prestirli. Ayahnya yang luar biasa mengerikan itu pasti akan melakukan hal tersebut. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan otak liciknya sendiri untuk memikirkan sebuah rencana. Kemarin dia sudah menyiksa Karma sampai tulang-tulangnya retak parah. Jadi secara logika, Karma pasti akan beristirahat total di rumah hari ini. Dia harus menemukan strategi balasan selama Karma tidak menampakkan batang hidungnya. Namun belum sempat dia merangkai rencana dengan serius, pintu ruang kelas didorong terbuka dengan santainya oleh seseorang. "Maaf, aku datang terlambat hari ini." Semua murid langsung membeku di tempat, dan sang ketua kelas mematung bagai kehilangan nyawanya. Karma melangkah dengan angkuh lurus menuju meja ketua kelas. Membuatnya ketakutan setengah mati hingga keringat dingin tak mau berhenti menetes. "Oh, benar juga, ketua kelas. Mulai hari ini, aku akan duduk tepat di sebelahmu. Tolong rawat aku dengan baik mulai detik ini ya." Ketua kelas itu seketika merasa seolah-olah seluruh langit telah runtuh menimpa kepalanya. Kini, bahkan waktu belajar pun akan dihabiskan dalam siksaan mental oleh Karma. Karma meletakkan tas ranselnya di atas meja ketua kelas dengan santai. "Di dalamnya ada hadiah spesial dariku untukmu." Ketua kelas itu sangat kebingungan memikirkan apa isinya. Namun di luar dugaan, ransel itu tiba-tiba mulai menggeliat liar dengan sendirinya. "Cepatlah dan buka. Hadiah ini pasti akan memberimu sebuah kejutan yang sangat luar biasa." Menatap sepasang mata Karma yang dipenuhi antisipasi penuh gairah, sang ketua kelas merasakan seluruh kulit kepalanya mati rasa. Itu karena dia bisa melihat dengan jelas sesuatu yang sedang merayap-rayap di dalam ransel Karma. Dan ditambah dengan seringai gila di wajah Karma, sang ketua kelas hampir bisa memastikan bahwa apa yang bersembunyi di dalamnya benar-benar sesuatu yang sangat mengerikan. Marah sampai batas ubun-ubunnya ingin meledak, ketua kelas itu langsung mengaum keras di tempat. "Cepat menyingkir, jauh-jauh dari hadapanku." Karma balas menatapnya tanpa emosi. "Sepertinya aku sendirilah yang harus membukakan kado manis ini untukmu." Dia merogohkan tangannya ke dalam tas ransel tersebut dan mengaduknya beberapa kali diiringi oleh suara gemercik air yang aneh. Dia ternyata benar-benar menarik keluar seekor kepiting salju yang masih hidup. Bukan hanya semua teman sekelas yang dibuat melongo. Bahkan ketua kelas itu sendiri kebingungan bukan kepalang. Apa orang ini sudah gila? Apalagi kepiting itu hidup. Karma hanya tersenyum dan berkata, "Hewan peliharaan selalu menjadi kado paling sempurna untuk membangun ikatan sejak zaman kuno." Tapi sang ketua kelas sama sekali tidak tersentuh. Mana bisa seekor kepiting dihitung sebagai hewan peliharaan? Lagi pula, itu makhluk air. Apa yang sedang kau lakukan sekarang adalah murni penyiksaan binatang yang terang-terangan. Ketua kelas, kau ini benar-benar sangat dangkal. Kepiting bisa bertahan hidup di daratan untuk beberapa saat. Dan lagi, keluar dari mulut kotormu sendiri. Bukankah kata-kata penyiksaan hewan itu terdengar sangat ironis? Melihat sang ketua kelas yang terlalu terkejut untuk membalas perkataannya sama sekali,
Karma langsung mengangkat capit kepiting itu. Dan kepiting kecil tersebut dengan sangat peka mencapitnya dengan sekuat tenaga. Sang ketua kelas langsung menjerit histeris detik itu juga akibat rasa sakit yang mendera. Dan seiring capit itu meremas semakin erat dan menyiksa, butuh waktu cukup lama sebelum dia bereaksi. Dan dengan beringas, menghempaskan kepiting tersebut menjauh. Di saat dia dengan kalap mengutuk Karma atas apa yang sedang gadis itu rencanakan, Karma dengan tenangnya mulai memberinya sedikit ilmu pengetahuan alam. Dalam bahasa Inggris, kepiting itu juga disebut kanker. Kata ini berevolusi dari bahasa Yunani kuno untuk kepiting, semata-mata karena bentuk cangkang kepiting itu terlihat sangat mirip dengan bagaimana sebuah tumor ganas menyebar. Ada juga teori lain yang mengatakan bahwa rasa sakit akibat kanker rasanya sangatlah mirip dengan siksaan saat dijepit oleh seekor kepiting. Jadi, tidakkah menurutmu seekor kepiting adalah pemicu utama di balik insiden tragis seorang siswi yang nekat melompat dari atas gedung? Sang ketua kelas langsung mematung di tempatnya. Sebenarnya, seberapa banyak yang diketahui oleh orang ini? Jadi, ketua kelas tersayang, kau pasti sudah bisa menebak permainan mendebarkan apa yang akan kita mainkan selanjutnya, kan? Kepiting kecilku ini akan menggila menjepit pahamu sepanjang jam pelajaran. Tujuan eksperimen ini adalah melihat apakah kau bisa menahan sakit dan tetap fokus di kelas. Sang ketua kelas terdiam 1000 bahasa. Apakah orang ini benar-benar tidak waras? Kalau begitu, aku bisa saja langsung melaporkan hal konyol ini kepada guru sekarang juga, kan? Lagi pula, melihat kondisi kepiting kecil ini, sepertinya ia tidak akan bertahan melewati jam pelajaran pertama. Aku sangat ingin melihat bagaimana tepatnya caramu berencana untuk menyiksa diriku ini. Jam pelajaran pun segera dimulai. Karma masih memasang ekspresi serius yang sama. Tetapi seluruh fokusnya kini hanya tertuju pada setiap gerak-gerik memikat dari ketua kelas. Lalu, ia menyodorkan kepiting itu mendekat ke arah sang ketua kelas. Kepiting kecil tersebut menggerakkan capitnya. Sang ketua kelas nyaris berteriak histeris saat itu juga. Namun ia segera menenangkan diri dan berdiri untuk melapor pada guru. Mengatakan bahwa Karma sedang menggunakan kepiting untuk menjepitnya. Namun sang guru menatap Karma dengan raut wajah kebingungan. Lalu mendapati gadis itu membalas tatapannya dengan kepolosan yang memikat. Sang guru yang kehabisan kata-kata menyuruh ketua kelas untuk segera duduk kembali. Dan menegaskan bahwa lelucon semacam ini sama sekali tidak terasa lucu. Sang ketua kelas seketika terpaku kebingungan. Apakah ucapanku sebagai seorang siswa teladan benar-benar tidak bisa dipercaya? Maka ia membulatkan tekadnya, menendang meja Karma hingga terpental hanya dengan sebelah kakinya. Sebelum gurunya sempat bereaksi, ia menyuruhnya untuk melihat tangan Karma secara langsung. Silahkan Anda buktikan sendiri. Jika yang ada di genggamannya itu bukan kepiting, lalu apakah itu? Guru itu seketika terdiam dalam keterkejutan yang luar biasa. Namun, setelah menenangkan diri, ia hanya menyuruh Karma untuk bermain setelah kelas usai. Lalu meminta ketua kelas mengembalikan mejanya dan melanjutkan pelajaran. Kepala ketua kelas langsung dipenuhi tanda tanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Sementara Karma hanya memiringkan kepalanya dengan manis menatap gadis itu. Sudut bibir gadis itu melengkung membentuk senyuman nakal yang memikat. Ternyata bahkan sebelum kelas dimulai, sang dekan akademik telah terlebih dahulu menjelaskan situasi Karma dalam sebuah rapat komite. Semua ini karena Presiden Lee telah mendonasikan dana dalam jumlah besar pada sekolah. Meskipun Karma membuat kekacauan di sekolah, pihak sekolah harus menanganinya dengan sangat lembut dan penuh toleransi. Barulah sang ketua kelas menyadari bahwa Presiden Lee pasti telah campur tangan di balik layar, yang mana menjadi alasan mengapa guru itu bersikap sangat toleran padanya. Lalu, Karma kembali mengangkat kepiting tersebut dan bergerak semakin mendekat padanya. Namun kali ini, ketua kelas dengan tegas mundur beberapa langkah, meneriakinya agar jangan mendekat lagi. Jika tidak, aku benar-benar akan memotong kepitingmu menjadi kepingan kecil. Karma hanya tertawa dengan lembut.
Jika kau bisa menghancurkan cangkangnya dengan satu pukulan, aku tidak akan merundungmu lagi. Detik berikutnya, amarah sang ketua kelas akhirnya meledak, dan dia mengangkat tinjunya untuk menghancurkan kepiting tersebut. Namun Karma sekedar menghindar dengan menjatuhkan diri ke belakang secara ringan. Dia mengaitkan kakinya dalam gerakan mulus, dan melilit sang ketua kelas bagaikan sulur tanaman maut, mengunci tubuhnya dengan posesif. Kemudian jepitan kakinya mengerat, membuat tulang rusuk ketua kelas nyaris remuk seketika. Sekarang, kau pasti sudah tidak bisa bergerak sedikit pun, bukan? Kalau begitu, aku bisa menjepit tubuhmu sepuas hatiku. Setelah berucap demikian, ia mendekatkan capitnya. Pada momen yang begitu intim ini, ketua kelas tidak bisa menghindar meskipun dia ingin. Kekuatan cengkeraman maksimal seekor kepiting salju adalah sekitar 10 kg. Angka yang mungkin terdengar tidaklah seberapa besar. Namun, tekanan ditentukan oleh luas permukaan kontak. Artinya, rasa sakit yang sedang ditanggung ketua kelas sekarang ini lebih dari 20 kali lipat sakitnya jepitan jemuran. Mendengar jeritan menyayat hati dari ketua kelas, awalnya guru itu tidak segera berbalik. Sebab pagi itu, dekan akademik telah memberikan sebuah instruksi khusus. Jika Karma membuat masalah yang mengganggu kelancaran kelas, paling-paling mereka berdua hanya akan diusir keluar ruangan untuk berlutut sebagai hukumannya. Barulah kemudian sang guru dengan marah menyuruh mereka berdua keluar ruangan dan berlutut seraya mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Sang ketua kelas tidak pernah membayangkan bahwa walaupun dia jelas-jelas adalah korbannya, dia tetap harus ikut berlutut menerima hukuman tersebut bersama Karma. Konglomerat Lee itu benar-benar sudah bertindak terlalu jauh. Dan tidakkah ia merasa takut akan kecaman publik yang kelak bisa berbalik menghancurkannya? Seraya memikirkan hal ini, ia menolehkan kepalanya dan menatap Karma. "Brengsek, mengapa kau tidak mengangkat kedua tanganmu dengan patuh?" Karma tersenyum menggodanya. "Aku mengangkatnya dengan sangat serius. Tidakkah kau melihatnya? Lagi pula, kau bersikap terlalu patuh. Tidak ada yang mengawasimu sekarang. Jadi kenapa kau masih mengangkat kedua tanganmu?" Barulah pada saat itu sang ketua kelas secara tiba-tiba langsung menurunkan tangannya. Namun sebelum ia bisa bersantai walau hanya selama 2 detik, satu jepitan keras kembali mencengkeram erat pahanya. "Kau harus selalu mewaspadai jebakan tersembunyi saat memecahkan masalah, ketua kelasku sayang. Lagi pula, ada aku dan bayi-bayi kepiting ini yang menatapmu. Jadi, lebih baik kau segera menerima hukuman manis darinya. Dan biarkan aku menggantikan sang guru untuk mendisiplinkanmu dengan cara yang pantas." Sang ketua kelas buru-buru memintanya berhenti. Tetapi jeritan pilu yang menyusul telah bergema memenuhi setiap sudut lorong sekolah. Menatap sosok ketua kelas yang berlari menjauh, sebuah ide licik kembali terlintas di benak Karma. Saat kembali, sang ketua kelas menemukan teman-temannya menutup hidung sambil menahan rasa mual yang hebat. Dan tas ransel miliknya ternyata telah dijejali penuh dengan bangkai kepiting-kepiting kecil milik Karma. Yang lebih menghancurkan hatinya, dompet ulang tahun pemberian sang kekasih pun tak luput dari kekejaman itu. Tubuhnya bergetar menahan amarah yang meluap. Di detik yang sama, Karma memecah keheningan dengan nada santai. "Seperti yang kau lihat sendiri, ini adalah upacara pemakaman untuk kepiting kecilku. Aku sudah memikirkan cukup lama tentang bagaimana cara terbaik untuk menguburkan mereka. Pada akhirnya, aku memutuskan menjadikan tas ranselmu sebagai guci abu mereka. Lagi pula, semasa hidupnya dulu, mereka tampak begitu bahagia saat bermain-main denganmu. Bagaimana menurutmu ide manis ini, ketua kelas?" Melihat lawannya bergetar hebat karena murka, sudut bibir Karma perlahan melengkung ke atas. "Ini hanyalah hidangan pembuka. Masih ada kejutan yang jauh lebih besar menantimu di depan sana. Misalnya, menu interogasi makanan yang khusus disiapkan oleh ayah tirimu." Namun, tepat saat Karma sedang menyombongkan karya agungnya sendiri, di detik berikutnya, sang ketua kelas menampar wajah gadis itu keras-keras dengan seekor kepiting.
Kudengar jeroan kepiting ini kaya akan asam nukleat yang mampu meregenerasi sel. Benda itu sangat bagus untuk kulitmu. Jadi, karena kau sangat menyukainya, nikmatilah perlahan-lahan hidangan ini. Begitu kata-kata itu terucap, Karma mendadak mencengkeram lengan sang ketua kelas. Dan sebelum ia bisa bereaksi, tubuhnya dibanting dengan beringas ke papan tulis. Kemudian Karma mengangkat tinjunya, dan di bawah tatapan syok sang ketua kelas, ia meninju papan tulis di belakang gadis itu dalam satu pukulan mematikan. Papan tulis itu seketika hancur dan dipenuhi retakan parah yang menyebar menyerupai jaring laba-laba. Bukankah sudah kubilang kalau kau tidak pernah paham apa arti sebenarnya dari menahan diri? Mengapa kau selalu memaksaku untuk turun tangan langsung dan menghajarmu? Sang ketua kelas tampak sudah menyerah sepenuhnya. Lagi pula, meski aku diam saja, kau tetap akan mencari masalah denganku. Jadi, lebih baik aku menyiksamu dengan pantas. Ekspresi Karma seketika berubah menjadi sangat kelam. Kalau begitu, persiapkanlah mentalmu baik-baik. Cepat atau lambat, aku akan membuat kedua matamu itu menangis darah. Ia lalu menyapu pandangannya ke seluruh sudut ruang kelas. Soal papan tulis ini, jika guru bertanya, katakan saja bahwa ketua kelas yang melakukannya. Setelah melemparkan ancaman itu, ia berbalik meninggalkan kelas dengan amarah yang meledak-ledak. Sang ketua kelas tertegun sejenak, lalu mendadak melepaskan tawa melengking yang terdengar seperti dengusan babi. Ternyata gadis sombong itu tak berani bertindak terlalu jauh. Sepertinya Presiden Lee telah memperingatkannya lebih dulu, agar ia tidak pernah berani melanggar batas hukum. Memilih untuk beraksi di dalam area sekolah justru sama saja dengan mengikat kedua tangannya sendiri. Menilai dari situasi saat ini, Presiden Lee berencana menyingkirkanku di lingkungan sekolah, yang justru membuat posisiku jauh lebih aman. Jadi, selanjutnya adalah kesempatan terakhirku untuk membalas dendam. Aku benar-benar ingin melihat siapa yang akan tertawa puas pada akhirnya nanti. Bel tanda berakhirnya pelajaran pun segera berbunyi. Sang ketua kelas belum pernah merasa sesantai ini sejak sekian lama. Selanjutnya, ia hanya perlu merekam seluruh aksi kekerasan Karma satu persatu, lalu menyeret gadis itu bersama Presiden Lee untuk membongkar kedok mereka. Dan setelah itu, kalian semua akan hancur. Kebetulan sekali, Nenek Hejin adalah direktur utama dari sebuah stasiun media besar. Aku ingin melihat bagaimana Wong Lim Jun bisa bertahan di bawah tekanan media. Namun, tepat saat ia diam-diam merasa menang, matanya tiba-tiba menangkap sebuah siluet yang sangat familiar. Setelah menoleh ke sekitar untuk memastikannya, ia langsung berlari kecil menghampiri pria tersebut. Sosok yang datang itu tak lain adalah kekasih tercintanya. Sang ketua kelas pun bertanya, mengapa pria itu meluangkan waktunya untuk datang kemari hari ini? Namun dalam sekejap, pria itu menyadari luka memar di wajahnya. Dan sang ketua kelas bergegas beralasan bahwa ia tak sengaja melukai dirinya sendiri. Ia buru-buru mengalihkan pembicaraan, tetapi kekasihnya mendadak menatapnya dengan raut wajah serius dan bertanya apakah ia adalah seorang berandal sekolah. Sang ketua kelas mematung di tempat. Bajingan mana yang berani menyebarkan omong kosong di luar sana? Adik perempuan temanku bersekolah di tempat yang sama denganmu. Dia bilang akhir-akhir ini ada sekelompok siswi gila yang terus membuat onar di sekolah. Hal itu membuatnya terlalu takut untuk masuk kelas. Dan menurut rumor yang beredar, kau adalah salah satu dari mereka. Jadi, apa ada sesuatu yang ingin kau jelaskan padaku saat ini juga? Melihat sang ketua kelas tak mampu membalas sepatah kata pun, tubuh pria itu gemetar menahan amarah. Kau seharusnya sangat tahu seberapa besar aku membenci pembuat onar. Dan yang lebih gila lagi, aku malah mendengar seseorang mengatakan bahwa kekasihku memaksa teman sekelasnya untuk menelan rokok. Tidakkah kau mau menjelaskannya? Kenapa kau tidak segera menyangkal dan memberitahuku bahwa aku telah salah paham padamu? Sang ketua kelas menggemeretakkan giginya dengan kuat, lalu seketika mengaktifkan mode akting tingkat dewanya. Dengan raut wajah yang tampak begitu tersakiti, ia berkata bahwa semua itu hanyalah rumor jahat.
bahkan langsung melepas mantelnya untuk memperlihatkan memar di sekujur tubuhnya. Ia merintih bahwa selama ini dirinya lah yang menjadi korban perundungan. Pria itu pun dibuat bungkam tanpa bisa berkata-kata mendengar pengakuannya. Ia langsung memeluk erat sang ketua kelas, membisikkan kata maaf berulang kali. Tampaknya tipu daya wanita itu akhirnya sukses mengelabuinya. Namun di dalam hati, amarah sang ketua kelas justru mendidih. Kecepatan penyebaran rumor itu sungguh di luar dugaan, dan ia harus memutar otak mencari jalan keluar secepat mungkin. Lagi pula, pria setampan dan seperhatian dirinya bagaikan permata langka yang sangat sulit ditemukan. Jika hubungan mereka hancur hanya karena masalah konyol ini, ia bersumpah akan mencabik-cabik Karma tanpa ampun sebelum ia sendiri hancur. Sayangnya, ia sama sekali tidak menyadari. Tepat pada detik ini, Karma tengah bertengger di atas pohon, mengawasi seluruh sandiwara mereka. Sang ketua kelas selalu menarik kekasihnya ke ruang karaoke. Usai berbagi momen romantis, pemuda itu membuka suara dengan nada lembut. Karena aku sudah tahu kau sedang ditindas, aku bersumpah tidak akan tinggal diam dan membiarkanmu terluka. Namun sang wanita justru memasang wajah sedih. Pelindung si penindas itu terlalu kuat. Jadi, aku mohon, jangan lakukan tindakan gegabah. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam neraka ini. Dan percayalah, aku sudah menyusun sebuah rencana. Tapi sebelum itu terjadi, kau harus percaya padaku sepenuhnya, dan jangan goyah oleh rumor apapun. Tanpa ragu sedikit pun, kekasihnya mengangguk setuju. Di tempat lain, Direktur Lee tengah tenggelam dalam duka, mengenang mendiang istri dan putri tercintanya. Kepingan kenangan putrinya berputar bagai kaset rusak di kepalanya. Hatinya perih, seolah disayat oleh ribuan belati tak kasat mata. Tatapannya berubah kian kelam mematikan. Aku akan membuat para bajingan itu membayar penderitaan ini 100 kali lipat. Aku akan buktikan bahwa neraka itu benar-benar nyata hari ini. Tiba-tiba, Karma dan asisten kepala melangkah masuk, membawa sebuah informasi intelijen baru. Kekasih ketua kelas adalah kartu as dari tim tenis tingkat akhir. Dia nyaris seperti idola sempurna, sangat cemerlang di bidang akademik maupun olahraga. Namun, satu-satunya kelemahan fatal pria itu adalah sifatnya yang peragu dan sangat mudah dimanipulasi oleh omongan orang lain. Dan dia telah menjalin kasih dengan ketua kelas selama 2,5 tahun. Benih cinta mereka tumbuh saat bertemu di sebuah kompetisi olahraga. Kala itu, sang ketua kelas terpaksa mengubur mimpinya masuk sekolah olahraga, dan pelan-pelan membangun rasa ketergantungan yang sangat obsesif pada kekasihnya. Bisa dibilang, pemuda itulah satu-satunya tiang penopang kewarasan dan sandaran emosional bagi sang ketua kelas. Mendengar itu, Direktur Lee tampak kebingungan. Apa hubungan pemuda ini dengan rencana balas dendam mereka yang kejam? Sudut bibir Karma terangkat penuh kelicikan. Karena dia adalah pion utama untuk menghancurkan pilar mental sang ketua kelas. Dan rencana mematikan ini disebut dengan Operasi NTR. Ketertarikan Direktur Lee langsung terpancing. Dengan kata lain, kita akan merebut dan merampas kekasih tercintanya itu dari pelukannya. Aku dengar kau baru-baru ini sedang meracik makanan khusus, di mana jika 2 orang memakannya bersama, salah satu dari mereka pasti akan mati. Tapi sebelum racun itu siap, aku tidak akan duduk diam. Jadi aku berencana menyajikan drama NTR yang luar biasa tragis ini untukmu lebih dulu. Dijamin ini akan menjadi hiburan visual yang memuaskan. Direktur Lee langsung setuju dan memerintahkan Karma untuk memulai operasi NTR itu detik ini juga. Keesokan harinya, ketua kelas tampak begitu bahagia menghabiskan waktu berbelanja bersama kekasihnya yang tampan. Namun tepat saat mereka hendak berpisah untuk pulang, pemuda itu kembali mengungkit masalah penindasan yang mencekam itu. Menanyakan apakah ia sudah berterus terang pada sang ayah. Karena panik, wanita itu hanya bisa merangkai kebohongan, beralasan bahwa ia tidak ingin membuat keluarganya cemas. Kekasihnya memang sempurna dalam segala hal.
Namun, kelemahannya hanyalah dia selalu mencemaskan keadaan dirinya secara berlebihan, yang justru memusingkan kepalanya. Jika dibiarkan, cepat atau lambat, pemuda itu pasti mengendus kebenaran busuk ini. Dan yang lebih gawat lagi, ia sama sekali tidak boleh membiarkan ayah antisosialnya itu mengetahui rahasia kelam ini. Sang ketua kelas buru-buru mengalihkan pembicaraan. Berkata ia harus pergi ke tempat bimbingan belajar. Tapi saat kita bertemu lagi, aku akan memanjakanmu dengan sangat layak. Mendengar janji manis itu, telinga sang kekasih langsung memerah merona. Setelah wanita itu pergi, pemuda tersebut justru tenggelam dalam rasa bersalah. Dia hampir saja mencurigai kekasih sebaik itu sebagai seorang berandal. Namun mengenai masalah penindasan yang menimpanya, apapun rintangannya, dia harus turun tangan menolongnya. Tepat pada detik itu, seseorang memanggil namanya dari belakang. Langkah pertama Karma akhirnya benar-benar dimulai. Namun, hanya dengan satu tatapan saja, pemuda itu dibuat terpaku. Apakah sesosok dewi baru saja turun ke dunia fana ini? Ia buru-buru menggelengkan kepala, mengusir pikiran konyol itu jauh-jauh. Karma melangkah anggun mendekatinya dan menyapanya dengan sebuah senyuman memikat. "Halo, aku teman sekelas pacarmu. Aku sering mendengar dia membicarakan kehebatanmu." Melihat ekspresi bingung pemuda tampan di hadapannya, sudut bibir Karma melengkung membentuk seringai tipis. "Tidakkah kau merasa penasaran dengan rahasia masa lalu kekasihmu itu?" Tirai panggung kelam dari operasi NTR milik Karma pun kini telah resmi dibuka. Namun, saat pemuda kekasih itu menyadari bahwa gadis ini adalah Karma, amarahnya langsung meledak hebat. "Jadi, kaulah iblis yang selama ini berani menindas kekasihku?" Karma langsung memasang wajah sendu yang sangat menyedihkan. "Sebenarnya, akulah korban yang selalu ditindas olehnya." Ia dengan santai menunjuk luka-luka memar di wajahnya. Sayangnya, sang kekasih yang sudah dicuci otaknya lebih dulu oleh ketua kelas sama sekali tak termakan tipuannya. "Kau masih berani menampakkan wajah di sini dan mengadu domba kami. Urat malumu benar-benar sudah putus. Sebagai laki-lakinya, aku pastikan kau akan menerima hukuman setimpal yang pantas kau dapatkan." Usai melontarkan ancaman itu, ia berbalik untuk pergi. Bukankah asisten utama bilang pria ini sangat pelin-pelan dan mudah goyah hatinya? Tapi jika dia dibiarkan melangkah pergi begitu saja, seluruh rencana matang ini akan hancur berantakan hari ini. Maka Karma dengan berani mengakui bahwa dialah sang penindas sebenarnya. Mendengar kebenaran pahit ini, langkah pria itu seketika terhenti membeku. Karya seni indah di kaki ketua kelas itu adalah ukiran ciptaanku. Pria itu seketika meledak dalam amarah dan langsung membanting Karma keras ke dinding. "Apa yang sebenarnya kau inginkan?" Karma menatapnya lekat dan berkata bahwa dia hanya ingin mengobrol baik-baik berdua saja dengannya. "Dan jika kau berani melangkah pergi hari ini, aku akan terus mengukir lebih banyak karya di kaki ketua kelas." Pria itu hanya bisa menyetujuinya dengan perasaan tak berdaya. "Tapi jika kau berani mengocehkan omong kosong lagi, aku tak akan pernah melepaskanmu." Senyuman licik seketika